Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita hari ini berkumpul kembali dalam fasilitas Zoom meeting ini dalam keadaan yang sehat dan baik. Terima kasih atas kehadirannya hari ini untuk melengkapi acara kita bersama. Oke, di bulan Oktober ini kita sudah mengadakan sesi yang di minggu pertama mengenai doa Rosario. Minggu kedua kita belajar tentang Bunda Maria penolong kita semua. Hari ini di minggu yang ketiga kita mau belajar tentang teladan Bunda Maria dalam keluarga. Beruntung sekali hari ini kita kedatangan Romo Vincentius Lin, SJ. Beliau berdomisili di Paroki Holy Family Taipei, Taiwan. Romo, apakah bersedia untuk memperkenalkan diri sedikit karena kita belum kenal Romo. Mungkin perjalanannya bagaimana Romo dari Indonesia sampai ke Taipei. Silakan Romo. Naik pesawat. Iya, tapi bagaimana caranya tiba-tiba ke sono gitu? Oh, Romo asal dari mana? Nggak mulai pujian dulu, nanti perkenalannya sekalian waktu presentasi. Boleh juga. Oke, kalau gitu mulai dulu. Sebelum mulai, kita juga mau memperkenalkan tentang komunitas Bunda Kudus. Sedikit sepintas ya, Romo supaya tahu. Perkenalan tentang Bindoman dan komunitas Bunda Kudus ini akan disampaikan oleh Ibu Ervina selaku ketua dari komunitas Bunda Kudus Surabaya. Selamat pagi yang terkasih Romo Vincent yang saat ini bertugas di Taiwan. Vincent 副士您好。你好。很荣幸你可以参加这个 Bunda Kudus 的节目，谢谢您。哇，所以我们用中文就好了。我们就讲中文好了。Yang lainnya bingung Romo. Ntar ada subtitle-nya. Ya, sangat senang sekali dan untuk Anda semuanya mungkin Romo Vincent ingin tahu mengenai komunitas Bunda Kudus yang sudah berusia 27 tahun dan nanti tahun depan berusia 28 tahun. Dan kami ini adalah ibu-ibu yang daripada nganggur awalnya itu, terus kita mendengarkan firman Tuhan kumpul-kumpul. Jadi kita mempunyai visi misi menjadikan wanita yang doa keluarga dan mengajak ibu-ibu lebih mengenal firman Tuhan melalui persekutuan doa. Itu adalah visi misi kami. Dan pada kesempatan ini tentunya kita akan mendengarkan banyak firman dari Romo Vincent yang sungguh sangat kita nantikan. Semoga nanti sering-sering ya dengan komunitas Bunda Kudus ini. Dan juga untuk Anda semuanya yang sudah berpartisipasi untuk join dalam program Zoom ini, khususnya teman-teman baik yang dari Surabaya, Jakarta, Kudus, dari Padang, dari Tulung Agung, dan juga ada Vini dari Taiwan, dan juga Gwen dari Orlando bersama dengan teman-temannya dari Texas, Pennsylvania, dari juga New Jersey, bahkan ada yang dari Belanda. Terima kasih Anda yang semua sudah mengikuti komunitas Bunda Kudus ini. Baiklah, kita akan mendengarkan puji-pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you, Bu Ervina. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati dan pikiran kita mau memuji Tuhan, menyembah. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan Shirley dan Lily. Baik, Shalom Bapak Ibu, semuanya saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Boleh lambaikan tangan, semua yang mendengar suara saya boleh lambaikan tangan. Firman Tuhan berkata, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau hari ini kita semua masih boleh bernafas, maka kita mau memuji Dia. Yang dari Surabaya boleh katakan haleluya. Yang dari luar Surabaya boleh lambaikan tangan, katakan haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Yang dari luar Indonesia boleh katakan haleluya. Sekali lagi terpujilah Tuhan. Mari kita mau katakan haleluya.
datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Angkat tangan yuk. Ku angkat tanganku, puji namamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan hari-hari yang kulalui, hari-hari telah kulalui. Bersama siapa? Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Sorak haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, katakan haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu. Sekali lagi kita mau datang di hadapannya. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hari-hari, hari-hari telah kulalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, sorak hosana. Boleh lambaikan tangan di atas kepala. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan mau ingatkan setiap kita, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Apapun keadaanmu, biarlah saat ini kau angkat hati dan jiwamu untuk memuji Dia. Mari kita mau tenangkan hati. Kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau jadikan. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu kami boleh berkumpul pada pagi hari ini. Bahkan bukan hanya berkumpul, tapi kami bersyukur karena Engkau mau menyatakan diri bagi setiap kami. Engkau mau berbicara bagi setiap kami secara khusus. Engkau sungguh Bapa
Bapa yang begitu baik, teramat baik dalam hidup kami. Maka biarlah saat ini kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Panggil Dia Bapa, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dengan lembut panggil Dia Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Benar Bapa, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku nyatakan tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. sekali lagi nyatakan syukurmu di hadapan-Nya. Tak pernah
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya. Benar Tuhan, Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini, lebih lagi kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau letakkan Tuhan Yesus segala kecemasan kami, segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami. Kami mau belajar pada pagi hari ini dari teladan Bunda Maria. Kami mau datang kepadamu menyembah-Mu, dan kami mau nyanyikan haleluya di hadapan-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi kami mau datang kepadamu ya Bapa. Bapakku datang Kami bawa hidup kami sebagai penyembahan. menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Kau selalu ada bagiku. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah
ajaib perkasa segala perbuatan-Mu di hidup kami. Biarlah saat ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan untuk belajar dari teladan Bunda Maria. Kami persembahkan Romo Vincent Lin, kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui beliau dan menyatakan sendiri apa yang harus kami dengar dan kami lakukan. Kami siap Tuhan untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Kami persembahkan waktu ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Allah Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Shirley dan Lily. Saat ini mari kita mendengarkan firman. Silakan Romo Vincent. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih karena saya hari ini boleh diundang bersama Anda semua untuk sharing, untuk berbagi cerita, untuk kita sama-sama sharing untuk menguatkan satu sama lain gitu ya. Jadi saya punya satu kebiasaan Bapak Ibu kalau misalnya nge-zoom sama saya. Nah, biasanya saya selalu, pada awal saya akan selalu ngomong ini pada Anda semua atau Bapak Ibu yang terkasih. Kalau biasanya pembicara yang lain selalu bilang, tolong Bapak Ibu speakernya di-mute gitu ya, speakernya dimatikan gitu ya. Tapi kalau sama saya kasih di lawan arah. Saya bilang, Bapak Ibu yang terkasih, kalau sama saya kita nge-zoom, tolong speakernya dinyalakan gitu ya. Lalu kalau misalnya mau nyalakan video juga boleh, lalu mau supaya apa? Karena tadi kemarin waktu saya menyiapkan ini, saya mulai pikir-pikir bagaimana caranya supaya acara ini kan hari ini yang datang sekitar 200 orang ya, toh. Jadi saya mesti menyiapkan udah 86 orang ya kan. Udah hampir 100 orang. Nah, ini harus bagaimana caranya supaya acara ini menarik gitu ya. Lalu karena kalau memberi renungan di depan orang secara langsung itu kan responnya langsung kelihatan. Tetapi kalau misalnya seperti begini, ini seperti kalau tadi pagi waktu saya bangun, seperti saya di kamar mandi lalu lihat kaca gitu ya, di cermin di kamar mandi itu seperti saya ngomong di depan saya sendiri gitu. Apalagi kalau semuanya dimatikan speakernya, lalu semua video dimatikan. Waduh, saya nggak ada siapa-siapa gitu ya. Saya keting ngomong sendiri, ketawa sendiri, khotbah sendiri, renungan sendiri gitu. Lalu saya lucu banget gitu. Maka pada pagi hari ini, siang ini atau malam hari ini silakan kalau mic-nya mau dinyalakan juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya pulsa masih lengkap, data masih 1 giga, 2 giga, nggak apa-apa. Video boleh dinyalakan begitu ya. Tapi terserah ini hanya sekedar tawaran. Jadi hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib ya. Jadi mau dinyalakan boleh, nggak apa-apa. Baik, begitu. Kira-kira ini yang saya tampilkan kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Romo. Kelihatan, diem semua atau sepi gitu ya, langsung waduh. Baik. Oke. Terpesona, Romo. Terpesona. Iya. Melawan arus soalnya. Oh, melawan arus. Oke. Baik. Terpesona. Jadi saya nggak perlu di screen saya share sendiri. Sekarang saya mantan spam, jadi bisa masuk kemana-mana tanpa harus share screen, jadi share sendiri. Baik. Ya, silakan. Tadi waktu di awal ditanya, Romo kenalan dikit dong gitu ya. Nah, nama saya Romo Vincent. Saya asli saya dari Surabaya, jadi saya juga orang Surabaya ya toh. Tinggalnya di Jemur Sari, dulu di Jemur Sari, kemudian sampai SMA saya di Surabaya, lalu pindah Jakarta, lalu persiapan kuliah macam-macam, lalu setelah itu mulailah masuk dan masuk di jalan yang satu ini ya toh, jalan yang satu ini. Jadi setelah itu, lalu karena milihnya itu Serikat Yesus, ya, Yesuit,
sandal jepit ya, itu suka jalan-jalan, orang bilang gitu. SY itu hobinya suka jalan ya, oke, suka jalan-jalan. Maka pendidikan kami mulainya dari Girisonta. Mulai dari Girisonta, saya masuk biara tahun 98, lalu selesai novisiat 2 tahun di Ambarawa, di Girisonta, di Semarang, Ungaran. Kemudian selesai itu belajar filsafat di Jakarta, di Driarkara, di Rawasari. Lalu selesai filsafat 4 tahun. Saya dibantuin ngitung ya, Bapak Ibu ya, supaya nggak ngantuk ya. Kalau yang di Amerika kan kalau jam-jam segini ini sudah rawan ya, toh, waktunya sudah harus tarik selimut ya, toh, nyalakan AC, tarik selimut. Nah, maka saya harus sedikit membuat supaya renungannya menarik gitu ya. Jadi eh, saya di novisiat 2 tahun, 2 ya. Lalu di filsafat 4 tahun. Jadi 2 tambah 4, 6 ya. Kemudian tugas pastoral pertama, karena selesai filsafat kita biasanya ada tahun orientasi pastoral gitu ya, kalau orang bilang top gitu ya, top. Saya tugasnya di Aceh waktu itu tahun 2004. Jadi waktu itu pas tsunami gitu ya. Untungnya gak kentir ya toh, balik ke ini ya toh gitu. Jadi masuk 24. Pas tsunami di Aceh di Saya tinggal di Medan, pelayanan pengungsi, lalu pas tsunami-nya saya disuruh masuk ke Aceh bersama teman-teman yang korban tsunami. Lalu karena saya nggak kuat, karena kalau setiap hari menghadapi orang-orang korban tsunami itu saya sendiri jadi apa ya? Apalagi waktu itu umurnya masih 20-an gitu ya. Saya udah tua Bapak Ibu, sekarang umurnya bukan 20 lagi ya. Jadi muka 20 tapi onderdil semua sudah 40 lebih ya. Jadi tampangnya aja bohongan gitu ya. Jadi waktu umur itu punya idealisme mau melayani pengungsi, mau melayani orang miskin dan seterusnya. Nah, lalu sama Tuhan dikasih dunia pengungsi di waktu tsunami. Nggak kuat saya 1 tahun, lalu saya minta mundur dari pelayanan pengungsi, lalu saya pindah Semarang. Jadi 1 tahun di Aceh, ngurusi tsunami, lalu 2005 sampai 2006 saya di Semarang. Itu 2006, berarti tambah 2 ya. Lalu selesai 2006 selesai, lalu belajar teologi. Karena kalau jadi pastor kan filsafat iya, teologi iya. Lalu saya mulai pendidikan teologi 2006 di Yogyakarta sampai 2009. Di Yogyakarta ambil S1 dan ambil S2 sekaligus gitu ya, biar selesai teologinya. Lalu sampai 2009, 2011 selesai master, lalu 2011 dapat tawaran nih, disuruh ke Taiwan, suruh belajar Mandarin. Nah, waktu itu saya tampangnya ini sipit kayak gini ya, tetapi saya nggak bisa bahasa Mandarin ya waktu itu. Jadi di Surabaya itu papi mami saya bilang, "Dah, kamu tuh nggak usah mikir kamu tuh orang Cina, tuh kamu tuh orang Indonesia," gitu. Jadi saya tuh dari awal tuh punya pikiran tuh saya tuh orang Indonesia. Nah, jadi kalau ngurus KTP zaman dulu tuh kan KTP kita bukan KTP yang sekarang EKTP ya. KTP kita kan dulu yang kertas laminating yang kalau fotonya tuh warna biru sama merah. Nah, saya setiap kali kalau bikin KTP baru mau perpanjang, saya selalu bilang sama petugas KTP kelurahan, "Pak, saya tuh orang Indonesia." "Opo kon niku wong Cina niku." Nah, gitu. Jadi karena otomatis apa? Karena di KTP-nya itu kelihatan kalau di belakangnya itu warna merah, fotonya background-nya warna merah, itu mesti orang keturunan. Tapi kalau warna biru itu bukan. Jadi saya mau bohongin petugas kelurahan itu nggak bisa ya. Terus kakaknya, karena nama papa mama saya sudah balik namanya Indonesia semua. Saya bilang, "Enggak, papa mama saya orang Indonesia." "Mana ini foto mama warna merah ya, orang Cina kamu itu." Tapi saya bilang dulu, "Saya itu nggak bisa bahasa Cina, Pak. Saya nggak ngerti. Pokoknya kon iku wong Cina." Gitu. Ya udah, akhirnya ya sudah nerima ya. Nggak bisa ngomong Cina, tapi dibilang orang Cina ya. Maka berangkatlah ke Taiwan untuk belajar Mandarin. Ya susah gampang gitu ya. Harus belajar dari awal, nggak bisa baca, tulis, hitung, sampai akhirnya bisa 2 tahun, 2011 sampai 2013. Lalu selesai 2013, saya diminta pindah ke Makau, gitu ya, lalu tugas di Makau. Makau itu sebelahnya Hong Kong ya, kalau Bapak Ibu kalau yang biasanya ikut tur ke Cina gitu ya, ke Shanghai, ke Guangzhou gitu ya. Nah, Makau itu biasanya kalau dari Hong Kong
Biasanya kalau Bapak Ibu ingin ke tour itu biasanya kalau ke Makau pasti cuma 1 hari. Paling cuma diajaknya ke tembok gereja yang temboknya cuma tinggal depannya aja. Lalu habis itu diajak ke kasino Venetian, udah terus balik lagi ke Hong Kong gitu. Nah, saya tinggal di sana 7 tahun. Nah, lalu tahun lalu saya diminta balik lagi ke Taiwan. Jadi itulah perjalanan saya ya ke sana sini, sana sini. Saya tahbisan Romo baru 2015. Jadi 98 masuk biara, 2015 jadi Romo. Jadi 17 tahun pendidikan gitu ya. Jadi agak lambat, soalnya saya nggak mampu gitu, nggak bisa cepet gitu. Mungkin kalau yang teman-temanku yang dari ordo lain itu biasanya cepet-cepet tuh. Jadi apa namanya umur 30-an jadi pastor gitu ya, 20 gitu. Projo, Karmel, SWD. Nah, saya ini jalur lambat jadinya karena ya ini nggak mampu ini jadi agak lambat gitu ya. Baik, Bapak Ibu, apa namanya itu perkenalannya. Nanti sambil tanya jawab kita bisa perkenalan lebih lanjut gitu ya. Baik, nah sekarang saya melayani di mana gitu ya, Bapak Ibu? Saya melayani di namanya gereja ini gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia itu namanya Paroki Keluarga Kudus gitu ya. Tapi bukan Keluarga Kudus Rawamangun Jakarta gitu ya. Ini Paroki Keluarga Kudus di Taipei, di Taiwan gitu ya. Nah, ini gerejanya itu masih muda, baru tahun 65 berdiri gitu. Sampai hari ini. Tahun depan kita akan merayakan 70 tahun gitu ya. Pelayanan. Nah, ini kalau yang gereja Paroki Keluarga Kudus di Taipei, kalau Bapak Ibu pernah ikut ziarah atau tour gitu ya ke Taiwan, nah tempatnya nggak sulit dicari gitu ya. Nanti kalau sudah ada COVID lagi, welcome gitu ya. Selamat datang, mau datang ke Taiwan, mau jalan-jalan, mau kuliner, nanti kontak-kontak gitu ya. Baik. Nah, ini kemarin waktu tahun lalu kita ada Natalan dalam bahasa Indonesia. Umatnya ini anak-anak mahasiswa dan keluarga sekitar 700 orang gitu ya yang ikut misa bareng. Nah, kebetulan di Taiwan itu kan COVID-nya nggak terlalu terasa gitu ya, nggak terlalu terasa. Jadinya kami boleh tetap boleh tetap kumpul-kumpul misa bareng gitu ya. Nah, COVID itu mulai terasa di tempat kita itu sejak bulan Mei kemarin. Jadi baru saja Mei kemarin karena ada pilotnya sama pramugaranya itu kayak nggak salah dari Indonesia itu dia mendarat di di Taiwan, di bandar udara di Taiwan, lalu yaitu bawa virusnya. Lalu malam itu dia biasanya kalau pilot atau pramugara itu kan sukanya pergi ke kafe, ke pub gitu ya, minum atau apa. Nah, akhirnya satu pub itu, satu tempat itu, tempat minum itu semuanya kena COVID semua. Nah, dari situ lalu mulai akhirnya mulai orang ketakutan. Lalu awal pertengahan Mei itu semuanya ditutup, lalu orang-orang jadi ketakutan karena banyak yang belum vaksin gitu ya. Lalu wah semua orang pada pakai masker, pada ketakutan, lalu mulai rame di mana-mana gitu ya. Lalu yang korban meninggal atau kena yang terjangkit virus 100 orang itu wah orang sudah ketakutan. Nah, saya setiap hari cuma ketawa sama teman-teman yang lain. Taiwan ini 100 orang aja udah ketakutan terjangkit ya. Indonesia ini 10.000, 1.000 aja setiap hari aja kita ketawa-ketawa, masih sana-sini foto-foto, selfie, ini nggak apa-apa ya toh. Jadi orang Taiwan ini takut banget gitu ya. Baik, jadi itu yang perkenalannya dari saya. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Masyarakatnya banyak ya Romo, masyarakat Indonesia di Taipei. Di Taipei, kalau TKI, TKW 40.000 kan? Banyak banget. Mahasiswa juga banyak ya Romo? Mahasiswa biasanya yang belajar di sini rata-rata S2. Banyak, lumayan. Biasanya yang mahasiswa di sini rata-rata dari Surabaya, dari Jakarta, dari Surabaya. Lulus anak-anak dari dari Widya Mandala itu paling banyak. Terus dari ITS, banyak kan dari Widya Mandala biasanya yang datang. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya juga menyapa ada suster. Tadi saya lihat ada suster 1, ada Bapak Uskup. Ada Bapak 3. Uskup, ya. Ada 3 ya, ada suster ada 3. Bapak Uskup 1, ya Bapak Uskup ada ya. Oke, Bapak Uskup ada. Frater. Pokoknya tak panggil Romo suster aja lah semua ya, biar saya jadi seperti sama gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya dapat kebagian jatah untuk bicara tentang
satu tema ini ya, teladan Bunda Maria dalam keluarga. Nah, waktu saya ditawarin tema ini, saya itu lalu mulai pikir-pikir dalam hati saya, lalu dalam pikiran saya mesti bawain tema apa gitu ya. Karena ini satu tema yang buat saya itu, saya yang seharusnya belajar gitu ya, bukan saya yang memberi, tetapi saya yang belajar. Karena apa? Teladan Bunda Maria dalam keluarga gitu. Nah, pertama, saya itu laki-laki, ya toh, dan yang kedua saya nggak punya keluarga. Nah, lalu mau nggak mau saya harus belajar ini, bagaimana supaya kami-kami ini para religius, para romo ini nggak cuma ngomong cuma kata-kata suci, ya toh, ngecap, ya toh. Mari Bapak Ibu kita berdoa, udah percaya saja sama Tuhan, Tuhan itu baik. Tapi benar-benar kita bisa tahu apa toh yang jadi masalah dalam hidup keluarga. Nah, yang ini saya nggak bisa, gitu ya. Karena apa? Saya nggak punya, gitu. Saya nggak punya pengalaman. Saya taunya cuma dengar, gitu ya. Saya cuma orang cerita atau teman-teman SD, SMP, SMA yang masih kontak, gitu ya. Itu biasanya cerita kesulitan pernikahan, gitu ya. Sharing hidup rumah tangganya dan seterusnya, gitu ya. Oke, nah itu tema yang kita bawakan, yang saya tawarkan, yang ditawarin pada saya hari ini, gitu ya. Nah, kalau kita review kemarin, Bapak Ibu, kalau Anda semua ikut apa namanya acara Bindoman ini, Bina Doa Iman sejak awal bulan yang kemarin, kita renungannya itu kan ada yang pertama itu 5 Oktober kita bicara tentang Doa Rosario, lalu yang kedua itu minggu lalu kita bicara tentang Maria Bunda Penolong, gitu ya. Nah, hari ini kita bicara tentang Maria dalam berkeluarga. Nah, bulan Oktober itu kan kita merayakan diperingati sebagai bulan Rosario atau bulan Maria. Maka terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan tema secara khusus supaya apa? Supaya kita di bulan ini lebih serius bicara tentang Bunda Maria, tentang doa Rosario, gitu ya. Tentang berdoa lah istilahnya. Nah, waktu saya mempersiapkan ini, saya juga tanya sama teman-teman gitu. Kamu biasanya doa Rosario apa enggak? Nah, mereka bilang, ya kadang Romo gitu. Lalu saya tanya, lah kalau doa Rosario biasanya selesai apa enggak? Ya kalau selesai puji Tuhan Romo, kalau enggak selesai ya memang itu kalau mau tidur enggak bisa tidur, lalu doa Rosario paling cuman 10 kali doa Rosario sudah bablas gitu ya. Lalu saya bilang ya puji Tuhan ya toh bisa bablas asal besok pagi bangun ya toh. Jangan bablas keterusan itu malah bahaya ya toh, enggak balik lagi. Nah, itu jadi apa namanya, teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku atau ibu-ibu, saya panggil ibu, ibu, tante, oma, gitu ya, saya lihat di sini ibu, tante, oma, ci, ya toh, susu, sopokoh, om, banget ya, lengkap itu di sini. Jadi kalau orang Katolik itu jarang berdoa itu wajar, gitu ya. Orang Katolik itu nggak pernah baca kitab suci atau jarang baca kitab suci itu wajar, gitu ya. Maka saya balik. Kalau misalnya orang Katolik itu sering baca kitab suci dan sering doa, lah itu saya bertanya lah, kok kenapa nggak seperti biasanya gitu ya. Orang Katolik itu biasanya jarang gitu ya. Nah, ini yang kita mau renungkan pada hari ini gitu ya. Maka hari ini saya mau ajak Anda semua, kalau Anda punya handphone, iPad gitu ya, kitab suci gitu ya, dari e-Katolik atau kitab suci di tempat Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Ibu, Tante sekalian, kita buka dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Oke. Semuanya sudah silakan disiapin dulu ya. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 19 ya. Yohanes itu di belakang ya, jangan dibuka sebelum kejadian ya. Jadi Yohanes itu perjanjian baru ya. Nggak ada kalau di perjanjian lama, nggak ketemu Yohanes, adanya yang lain, ada Yesaya, ada ya, raja-raja ada, tapi Ayub ada, tapi Yohanes nggak ada di perjanjian lama ya. Kalau yang pakai Alkitab dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu ada di halaman 112 ya. Nah sudah kurang apa romonya, tak servis total buat Bindoman hari ini, semuanya saya siapin ya. Jadi halamannya 112 di belakang ya, perjanjian baru, Bapak Ibu. Saya bacakan untuk kita semua ya. Jadi Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudari-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, tadi pada waktu acara dimulai ini, terima kasih juga pada tim pujian ya. Pujiannya menarik, saya juga tersentuh. Semoga kita semua tetap diberkati gitu ya. Setiap kali kalau ikut renungan atau memberi renungan seperti ini, saya selalu ingat satu tempat di mana saya mengawali panggilan ini. Jadi panggilan saya itu dimulai dari Ngadiroso Tumpang. Karena saya ikut karismatik, lalu ikut tim musik gitu ya, ikut dengan Romo Yohanes dan macam-macam. Nah, disitulah panggilan saya itu pertama kali awal bermula. Ikutnya camping rohani waktu itu. Nah, camping rohani SMA itu, lalu selesai pencurahan Roh Kudus gitu ya, lalu minggu pertama setelah pulang itu bawanya nangis terus 1 minggu, dengerin lagu sedikit yang menyentuh nangis, nanti hari kedua Selasa nangis, hari Rabu nangis gitu ya, 1 minggu, tapi sudah hari Jumat nangisnya mulai sedikit gitu ya, lalu 2 minggu lagi sudah wis balik meneh ya, wis gak ada di wong suci meneh ya, nakal gitu. Tapi pengalaman di Tumpang itu benar-benar mengubah saya dan mulai berpikir untuk masuk ke jalan yang nggak normal ini ya, toh jadi jalan panggilan ini. Nah, lalu mulai berpikir apakah betul ya panggilan saya dan seterusnya gitu ya. Oke. Itu. Jadi terima kasih tadi yang menyiapkan lagu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kok kita hari ini bicara tentang ini Yohanes ya, Yohanes bab 2. Karena hari ini kita bicara tentang satu tema yang ditawarkan oleh panitia, yaitu tentang teladan Bunda Maria dalam keluarga. Nah, teladan Bunda Maria dalam keluarga. Kalau dalam cerita pada hari ini di Injil Yohanes ini, kita punya cerita tentang Ibu Maria yang waktu di dapur dia lihat bahwa anggurnya habis, lalu dia mulai ngomong sama anaknya, yaitu Yesus ya. Seperti kalau misalnya ibu-ibu, tante itu ya, punya anak di rumah itu ya. "Nyo, ewangono ya, ibu nak bantu gitu ya. Ini bantuin mau nyiapin makanan dan macam-macam." Saya menyiapkan ini, saya mulai pikir-pikir, seandainya Ibu Maria itu saya punya anak kayak Ibu Maria nih ya, Yesus balas kayak gini, mungkin saya sudah nampar pipinya itu ya. Saya ditanya mereka kehabisan anggur loh. Terus Yesus bilang, "Kamu maunya ngapain?" gitu ya. Kalau orang Surabaya bilang, "Lapo kon niku ngrakon aku," gitu ya. Mungkin seperti gitu ya, rada kasar saya ngomongnya. Jadi mereka pasti sakit hati Ibu Maria, saya yakin. Tapi Ibu Maria itu betul-betul sebagai seorang ibu, dia itu tahu, tapi ya itu kehebatan seorang ibu itu adalah dia bisa tahu sesuatu yang terjadi dan dia bisa memberi komando di belakang layar. Dan ini yang menarik Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia ngomong dengan pelayan-pelayan, pokoknya nanti apa yang dibuat oleh orang itu, kamu buat aja gitu ya. Saya yakin kalau misalnya pelayan-pelayan itu belum dikasih tahu oleh Bu Maria, lalu disuruh oleh Yesus, coba ini isi penuh dengan air gitu ya. Selesai air putih sudah diisi, lalu disuruh bawa ke
disuruh bawa ke pesta, sudah ambil ini, kasih ini, pasti mereka nggak ada yang mau. Karena apa? Mereka tahu ini air, ini bukan anggur, ini air biasa gitu ya. Kenapa kok disuruh bawa ke sana gitu ya? Kan aneh banget, bikin malu gitu ya. Bikin malu pernikahan. Masa kita pernikahan minumnya aqua gitu ya? Pernikahan ya minumnya anggur gitu ya. Itu yang menarik. Kenapa kok ini? Tapi karena mereka sudah dikasih tahu ya mereka nurut aja pelan-pelan. Dan di situ terjadi mujizat. Nah, apa yang mau kita bicarakan atau yang mau kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu? Ibu, gitu ya, mama itu punya satu peran yang penting dalam keluarga, yaitu itu berperan di belakang layar. Nah, seringkali atau beberapa kali perannya ini nggak kelihatan, tapi sangat-sangat penting, gitu ya. Mungkin yang jadi ibu itu di sini, gitu ya, yang ibu muda atau ibu yang sudah berusia lanjut dan seterusnya, mungkin kita nanti bisa sharing bagaimana ketika Anda di keluarga dan harus menjadi punya peran macam-macam, ya kan? Sebagai ibu iya, sebagai istri iya, sebagai pekerja iya. Mungkin Anda punya usaha ya, punya buka toko, buka usaha atau bekerja di kantor atau pensiunan dan macam-macam, atau sebagai seorang oma gitu ya, sebagai seorang nenek, Anda punya macam-macam peran dan tetap harus berdiri di belakang layar, menyiapkan macam-macam gitu ya. Kalau kami-kami yang orang laki-laki ini kan terimanya beres gitu ya. Kalau bapak-bapak yang di sini mungkin lain ya. Kalau saya dulu pengalamannya taunya terima beres gitu ya. Kalau teman-temanku yang cerita gitu ya, sampai rumah kotor paling cuma teriak-teriak gitu ya, atau cuma ngelemparin sepatu minta dilayanin gitu ya. Tapi ibu-ibu ini yang kerjanya harus performance-nya harus luar biasa ya toh. Kalau yang apalagi kalau yang nggak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga ini lebih sulit banget gitu ya. Karena apa? Ketika bapaknya atau suaminya anaknya pergi, harus berusaha sedemikian rupa supaya rapi, bersih, nanti ketika balik harus perfect gitu ya. Nah, ini nggak gampang. Apalagi tema kita hari ini tentang peran seorang ibu, peran Bunda Maria dalam keluarga gitu ya. Ini yang kita mesti menjadi pertanyaan kita, apakah seberapa besar ya, atau seberapa dalam, seberapa kuat kita, atau ya jadi ibu itu nggak gampang kalau buat saya ya. Jadi ibu itu nggak gampang. Lalu jadi ibu itu juga tantangannya berat karena apa ya, harus menghandle macam-macam hal gitu ya. Itu yang yang menjadi renungan dan yang saya juga belajar dari mama saya sendiri gitu ya. Jadi harus jadi mama iya, jadi orang tua iya, jadi istri iya dan seterusnya, dan harus bisa semuanya ambil alih. Mungkin kita-kita yang laki-laki atau sebagai anak ini, kita mungkin malam sudah istirahat, tapi mungkin mama belum istirahat gitu ya. Nyiapin makan sampai selesai, harus semua selesai, perfect, baru istirahat. Besok pagi juga mungkin bangun paling pagi, harus menservis anak-anak dan keluarga dan seterusnya. Nah, ini kita juga belajar dari Bunda Maria pada hari ini gitu ya. Bagaimana dia tahu kekurangan dan dia bisa kalau nggak ada Bunda Maria waktu itu mungkin ya nggak punya, nggak ada anggur gitu ya. Mau nggak mau ya mesti beli di Carrefour ya, mesti beli di Carrefour, borong banyak ini untuk pernikahan ini gitu ya. Tapi Ibu Maria tahu bahwa anaknya punya kemampuan. Seorang ibu itu dia tahu kemampuan dari anak-anaknya gitu ya. Si A seperti ini, si B seperti ini, anaknya berbeda satu sama lain, atau mungkin ketika anaknya besar nanti benar-benar berubah, nggak seperti yang diharapin. Tapi ya itu luar biasanya seorang mama, seorang ibu itu ya, dia bisa berperan seperti itu, berperan untuk bisa handle macam-macam di belakang layar. Nggak perlu ucapin terima kasih, nggak perlu diberi surprise luar biasa, tapi tanggung jawab itu ada gitu ya. Itu Bapak Ibu yang terkasih, dan mari pada hari ini kita di bulan Maria ini kita juga mulai lihat lagi keluarga kita masing-masing gitu ya. Kalau Bunda Maria itu bisa menemani keluarga Nazaret gitu ya, keluarga kudus di Nazaret, bagaimana kita yang ada di rumah gitu ya. Apakah keluarga kita bagaimana gitu ya. Nah, saya mau sharing satu hal bahwa tidak ada satu keluarga yang akan sempurna, Bapak Ibu ya. Jadi setiap hidup kita ya, entah apapun yang kita alami,
hidup pernikahan, hidup berkeluarga, itu nggak akan ada yang sempurna. Ya. Justru menjadi sempurna kalau kita kumpul semacam ini. Karena apa? Kita satu sharing satu sama lain. Kita mendengarkan satu sama lain. Kita merasa bahwa, oh iya ya, saya nggak sendirian. Oh iya ya, keluarga yang lain seperti itu. Sama seperti keluarga saya. Gitu ya. Seringkali kan kita merasa bahwa Tuhan kenapa kok keluargaku seperti ini gitu ya. Tuhan kenapa kok cobaan datang silih berganti dan seterusnya. Enggak. Keluarga kita semuanya itu sama gitu ya. Mungkin keluarga A itu mungkin percobaannya atau salibnya itu mungkin dalam hal ekonomi. Tapi keluarga B mungkin dalam hal yang lain, mungkin anaknya. Keluarga yang lain misalnya apa? Mungkin masalah-masalah pekerjaan dan seterusnya. Jadi tidak akan ada satu keluarga yang bisa sangat-sangat sempurna. Kita bisa saling sharing bagaimana kita hidup berkeluarga, bagaimana sulit pengalaman semacam ini, pengalaman-pengalaman dalam hidup keluarga, terutama Ibu Maria. Semoga kita yakin dan percaya bahwa kalau Bunda Maria bisa, kami bisa juga gitu. Kalau dalam hidupnya salib, itu namanya bukan hidup berkeluarga, bukan hidup keluarga Katolik. Karena apa? Hidup keluarga yang Katolik itu pasti selalu ada salib. Entah salibnya besar, entah salibnya kecil, entah salibnya ringan atau berat, itu pasti ada. Kalau misalnya hidup berkeluarga tidak ada salib, itu namanya bukan hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga Katolik itu harus ada salibnya. Mungkin kadang kita lalu bertanya-tanya, kenapa kok yang keluarga lain itu koknya nggak ada masalah gitu ya. Keluarga kita kok masalahnya banyak. Nah, itu. Kalau buat saya lebih baik jangan membandingkan. Karena apa? Mungkin keluarga lain punya masalahnya sendiri yang kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah, orang Katolik kalau ada salib itu ada kebangkitan. Nah, kita harus yakin Bapak Ibu, kalau misalnya walaupun saya hari ini banyak masalah, kesulitan dan macam-macam, kita juga pasti akan ada hari depan, gitu ya. Ada hari depan untuk macam-macam dan seterusnya. Dan semoga ini yang menjadi renungan, menjadi renungan kita bersama hari ini bahwa iya ya, ternyata kita kok punya masalah seperti ini, ternyata kita punya hal-hal semacam ini dan seterusnya. Dan Bapak Ibu, yuk kita sama-sama yakin dan percaya bahwa apapun yang kita alami hari ini, kemarin, entah dengan suami, entah dengan istri, entah dengan anak, entah dengan mertua, entah dengan menantu, dan seterusnya, pekerjaan, itu pasti selalu ada kok. Gitu ya. Kami sendiri yang di biara, Bapak Ibu, jangan merasa bahwa kebalik ya. Enak ya jadi Romo ya, hidupnya cuman bahagia, happy-happy. Enggak, sama aja gitu ya. Kita semua sama. Kami yang hidup di biara ini, seringkali kita melihat, wah yang berkeluarga tuh enak banget gitu ya. Karena apa? Kami selalu kagum kalau melihat ibu-ibu, bapak-bapak yang di keluarga. Karena apa? Anda hidup berkeluarga iya, pelayanan juga iya. Kami keluarga nggak punya, hanya pelayanan gitu ya. Maka kita yang harus belajar dari Bapak Ibu seharusnya gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu misalnya, yuk ada masalah dan seterusnya, nanti kalau kapan mau butuh bantuan doa atau mau sharing atau apapun, welcome gitu ya. Nanti sekali waktu kita bisa curhat satu sama lain. Itu saja dari saya hari ini, pas jam kurang 1 menit ya. Jam 11 waktu Indonesia bagian Barat gitu ya. Atau jam 11 malam waktu Amerika ya toh. Oke, nah atau waktu yang lain. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya, renungannya singkat. Semoga hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Vincent. Suster, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silakan bisa ditanyakan langsung kepada Romo. Oh, ada satu pertanyaan Romo dari Pak Andreas Intan Medan. Perikop yang dibahas pagi ini amat bermanfaat buat saya. Mengapa Bunda Maria begitu setia dan iman yang amat teguh, sehingga saat mendampingi Yesus, Bunda Maria amat memahami penderitaan Yesus saat menjelang wafatnya? Pertanyaannya berat ya, waduh, angel sih. Mengapa Bunda Maria begitu setia?
Wah, harus tanya Bunda Maria ya, jangan tanya Romo Vincent ya. Baik, mengapa Bunda Maria begitu setia dengan dan iman? Ya itulah kesetiaan Bunda Maria yang kita harus belajar. Kita nggak akan pernah bisa sempurna, gitu ya. Kalau buat saya, Eh, justru karena apa namanya dia itu dekat dengan Yesus, maka dia bisa setia, gitu ya. Eh, Kalau tadi yang tanya tuh Pak Andreas ya, ya ini tantangan buat kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah gitu ya. Bisa nggak kita setia juga di keluarga gitu ya, dengan istri, dengan anak gitu ya. Nggak gampang. Tapi ya apa namanya, yang pasti adalah jangan dilihat sekarang. Kalau yang dilihat sekarang kita selalu akan merasa paling sengsara dan paling menderita. Tetapi hidup orang Katolik itu harus yang dilihat adalah ada hari depan. Gitu ya. Kalau hidup kita apa namanya hanya lihatnya hari ini, kalau hidupnya orang Katolik itu hanya ada salib dan penderitaan, itu percuma gitu ya. Tapi kalau misalnya hidup orang Katolik itu ada kebangkitan, gitu ya, ada kebangkitan. Nah, itu ada artinya. Nah, kalau misalnya Yesus itu digantung di kayu salib dan dia tidak bangkit, ngapain kita hari ini ada di sini dan punya waktu 1 jam, 2 jam untuk bindoman gitu ya. Kita ada di sini kumpul apa? Karena kita bersyukur karena Tuhan sudah bangkit. Ya, karena kita bersyukur Tuhan bangkit, kita ada Ekaristi. Kita mengenangkan ya dalam Ekaristi itu wafat dan bangkitnya Yesus. Kalau Yesus hanya meninggal tok gitu ya, meninggal aja, ya ngapain kita baru sampai sekarang setia gitu ya. Tapi karena Yesus itu menderita dan dia bangkit, nah disitulah iman kita ada di situ ya. Jadi yuk nggak apa-apa kita kalau Maria setia dengan teguh gitu ya, iman yang teguh, di situ kita juga belajar. Apakah kalau untuk Bapak, kalau untuk Pak Andreas, kalau untuk Bapak-bapak renungannya mungkin diganti. Jangan lihat Bunda Maria. Kalau untuk Bapak-bapak yang saya tawarkan kita belajarnya dari Abraham. Gitu ya, dari Abraham. Karena apa? Sudah tua, umurnya 90 tahun, dijanjiin sama Tuhan bahwa kamu punya anak, punya keturunan, tapi saya bisa bayangkan bagaimana kita seorang laki-laki, seorang suami, dijanjiin bahwa misalnya kita konsultasi dengan dokter, Pak percaya aja bahwa pasti akan punya keturunan kok, gitu ya. Nah, ternyata sudah umur 90 tahun, hampir 100 tahun nggak punya anak, gitu ya. Iman kita tuh ditantang seperti itu. Dan Abraham itu persis, gitu ya. Buat kita yang laki-laki itu kita belajarnya dari Abraham. Bagaimana kasih janji sama Tuhan dan dia tetap percaya, gitu ya. Nah, sudah dikasih anak satu, Iskak ternyata apa? Disuruh dipersembahkan, ya, dikorbankan. Saya mungkin kalau sebagai Abraham saya nggak siap, nggak sanggup ya. Sudah punya anak cuma satu, dijanjiin, dikasih anak satu, anaknya disuruh korbanin, gitu ya. Ternyata tapi apa? Imannya Abraham itu kuat banget. Di situ mungkin kalau buat kita, bapak-bapak, gitu ya, kita belajarnya dari Abraham. Bagaimana kita tetap jadi seorang bapak yang setia, punya iman yang kuat dengan keluarga. Gitu ya. Baik, terima kasih. Makasih Romo. Makasih juga. Makasih Romo. Berikut ada pertanyaan ini Romo dari Ibu Purnyati. Ini tentang bagaimana supaya kita ini bisa meneladan sifatnya Bunda Maria. Soalnya katanya gini Romo, kan ibu-ibu sukanya emosi, suka kesel kalau berhadapan dengan anak yang rewel, suami yang bawel dan cerewet. Selalu ingin dilayani, padahal ibu itu sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah. Begitu Romo. Ada kiat-kiatnya nggak ya bagaimana meneladani sifat Bunda Maria? Kalau buat saya gini, kalau saya belajar dari mama saya gitu ya. Kalau mama saya itu lagi emosi, kesel, cerewet gitu ya. Saya lalu bilang, oh mamaku lagi sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya mamaku hari itu kok diem aja gitu, saya, loh mah kok nggak ngamuk hari ini gitu ya, sakit lah gitu ya, mesti saya akan tanya gitu ya. Nah, biasanya mesti ada masalah, mungkin lagi nggak enak badan, atau lagi Tapi kalau misalnya, wow kamu itu gini, wah berarti mamaku hari ini sehat, luar biasa, Tuhan berkati, jadi saya selalu gitu ya. Tapi kalau apa namanya dia hari ini kok diem aja gitu ya, nggak mood, itu ada apa, sakit gitu ya, itu. Nah itu jadi kalau misalnya ya buat saya ya apa namanya
eh, nggak ya karena menjadi cerewet, menjadi kesel dengan rumah tangga itu kan bukan karena saya benci dengan keluarga, ya toh? Karena saya saking sayangnya sama suami, saya saking cintanya sama anak itu, saya cerewet, gitu ya. Kalau misalnya kalau saya nggak peduli sama keluarga, ya udah saya diemin, gitu ya. Ya, mau keluarganya berantakan, mau suami sama siapa, mau rumah nggak bersih, ya udah masa bodoh saya pergi sendiri sama orang lain, ngapain sama ngurusin keluarga gitu ya. Kalau misalnya, ya itu yang bilang gitu, kalau cerewet artinya baterainya lagi baru di charge gitu. Tapi asal jangan di charge terus bolak-balik nanti baterainya gelembung gitu. Ya, jadi bahaya ya. Jadi itu. Jadi apa namanya? eh, karena kita itu sangat perhatian dengan keluarga, makanya wajar kalau misalnya kita cerewet, sakit hati, ngomel dan seterusnya. Kenapa? Karena kita cinta sama keluarga kita, gitu ya. Itu kalau saya. Jadi wajar. Jadi kalau misalnya nggak cerewet, ya itu saya pertanyakan lagi sakit atau lagi gitu ya, lagi males atau lagi apa gitu ya, atau apa gitu ya itu. Jadi nggak apa-apa. Yuk, justru kita punya grup seperti ini itu apa? Kita bisa sharing rame-rame bahwa iya ya ternyata saya nggak sendirian gitu ya. Ternyata keluarga keluarga di jendela sebelah ya toh, kali ini kan kita punya 90 orang ya toh. Keluarga di sebelah saya kiri ini juga punya masalah, keluarga saya ini juga punya masalah, di bawah saya juga ada masalah, yang di atas saya juga punya masalah. Jadi kita semua sama-sama gitu ya. Itu gunanya kita punya renungan seperti ini gitu ya. Itu dari saya, terima kasih. Makasih. Berarti ibu-ibu kita itu boleh bawel dan cerewet, ibu-ibu. Hukumnya wajib, bukan sunnah lagi kalau ini ya. Karena bawel dan cerewet demi kebaikan ya Romo ya. Betul. Ada yang tanya lagi, itu angkat tangan. Silakan yang mau bertanya. Pak Tony mau menanyakan langsung, silakan. Suster ya, Suster Henriette mau tanya. Silakan Suster. Ya, gini Romo, saya ingin bertanya tentang ayat di dalam kitab suci tentang ayat nomor 4, kata Yesus kepadanya, "Oh, apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba?" Saya ingin bertanya mengapa Yesus bertanya seperti itu ya, apa alasannya kepada ibunya itu? Yesus itu kan Yesus itu yang saya selalu kagum sama namanya Yesus itu, dia selalu tahu kapan dia harus masuk dan kapan dia harus keluar. Kapan dia harus masuk dalam pembicaraan, kapan dia berbuat sesuatu dan nggak salah gitu ya. Kalau Bapak Ibu nah saya punya adik di Surabaya itu sukanya main saham gitu ya. Nah, Yesus itu seperti orang main saham. Dia tuh tahu kapan harus masuk dan beli, gitu. Kapan dia tunggu dan kapan dia harus jual gitu ya. Nah, ini luar biasa gitu ya. Jadi kalau tadi suster tanya itu ya, waktunya belum tiba karena dia betul-betul tahu bahwa kapan dia harus berbuat gitu ya. Jadi justru kita harus belajar dari kita harus belajar dari Yesus, itu artinya kita harus tahu kapan kita perlu berbuat sesuatu, kapan kita nggak perlu untuk tunggu sebentar, gitu, suster. Kan seringkali kan karena kita punya pengalaman, gitu ya, karena entah masa lalu kita, entah latar belakang kita, entah tugas-tugas. Nah ini kalau ngomong sama suster mesti rodok suci setitik ya. Nah, nah karena kita diutus dengan macam-macam misi, suster. Nah, seringkali kan pengalaman itu kan membuat kita gampang untuk menilai kalau yang seperti ini pasti ini gitu ya. Kalau misalnya apalagi kalau berhadapan dengan junior ya. Kalau seperti itu pasti gitu. Nah, seringkali kan kita nggak sengaja ngelewati garis itu, suster. Nah, itu. Jadi Yesus itu menarik karena apa? Dia itu tahu kapan saya harus ambil tindakan, kapan saya harus tunggu dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya Yesus itu dia langsung kalau misalnya pada waktu itu dia langsung berbuat mukjizat, mungkin kita nggak punya cerita ini, suster. Jadi
justru di situ tuh dia memberi kesempatan ibunya untuk berbuat sesuatu, gitu loh. Itu menariknya ya. Jadi itu menjadi juga pertanyaan buat kita yang ada di biara, di pastoran atau di keluarga gitu ya. Kadang kita juga mesti ngerem dulu gitu. Kadang kita mesti tunggu dulu. Seringkali kan kadang kita kecepetan gitu ya, kelewatan satu gitu ya. Kalau misalnya seperti beli saham tuh kadang betulnya sahamnya mau turun, tapi kita keduluan beli, ya. Keduluan turun ya udah belinya kemurahan, kayak kemahalan gitu ya. Seperti itu. Jadi seringkali kan kadang kita kelewatan, Sister. Kadang kita keduluan. Seringkali itu waktu itu membuat kita jadi lebih bijaksana. Itu kalau saya belajar dari Yesus itu. Ada kadang beberapa masalah itu kita nggak perlu ngapa-ngapain, itu selesai sendiri tuh, Sister. Kadang ketika kita punya misalnya masalah keluarga, masalah di biara, entah kita ngelihat rumah tangga yang nggak beres, kita diemin aja gitu ya. Tahu-tahu besok pagi selesai itu, gitu. Jadi nggak semua masalah harus kita selesaikan 1, 2 selesai enggak. Kadang ya kita juga kadang bisa membiarkan biar Tuhan masuk gitu ya. Biar Tuhan masuk dalam. Kalau kita selesai itu semua lalu Tuhan kan mikir, lah kabeh mbok marekno lah aku apa kerjaanku ya. Mungkin Tuhan akan tanya seperti itu ya, karena kita nggak memberi kesempatan Tuhan untuk berkarya gitu ya. Maka ya ada waktu di mana ya ini Tuhan yang bekerja, ini saya yang ambil bagian gitu ya kalau dari saya. Makasih Suster Henriette. Ya, Romo. Jadi kita harus belajar bijaksana, Romo ya. Iya, aku nggak gampang, aku juga belajar. Iya, makanya susah untuk belajar bijaksana itu. Saya yang belajar dari Suster. Ya, Romo, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama, Suster. Saya Bu Lisa, boleh Silakan Pak. bertanya? Silakan Pak. Ya, ni hao Romo, Vincent. Ni hao. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama-tama saya terima kasih atas undangannya dan juga diperbolehkan untuk bertanya dalam hal ini. Dan juga mungkin refleksi saya atas bacaan perkawinan di Kana yang merupakan salah satu favorit bacaan saya. Mungkin ada 2 pertanyaan dari saya, Romo. Satu yaitu mengenai relasi Bunda Maria dengan pihak keluarga yang mengadakan pesta pernikahan di Kana. Ini sangat penting karena Bunda Maria begitu mengetahui bahwa dari pihak keluarga kehabisan anggur, langsung meminta kepada putranya. Nah, walaupun Yesus berkata, mau apakah engkau dari aku, Ibu? Walaupun Yesus berkata demikian, menurut saya relasi Bunda Maria dan pihak keluarga itu nampaknya sungguh sangat dekat sekali, sehingga Maria tergugah hatinya untuk jangan sampai pihak keluarga tadi yang seperti Romo katakan menjadi malu karena pesta di Kana kok anggurnya habis gitu. Nah, jadi seberapa jauh gitu hubungan relasi Bunda Maria dengan pihak keluarga. Dan kemudian sikap Yesus. Sikap Yesus yang adalah putranya sendiri, walaupun dia mengatakan bahwa saatnya belum tiba, tetapi apa yang dikatakan Bunda Maria itu Yesus selalu mengikuti. Jadi apakah ini salah satu sikap seorang putra yang patuh kepada orang tua? Kemudian refleksi saya atas bacaan ini ya seperti yang tadi Romo katakan bahwa setiap keluarga memang mempunyai masalah masing-masing. Nah, saya juga merefleksi bahwa masalahku ya mungkin berat atau ringan itu jadi masalah yang harus memang ditanggung dan juga menjadi bagian dari salib. Nah, tugas kita ya kita hanya banyak-banyak berdoa. Ya. Itu saja Romo, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Stephen. Romo, ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Ini tadi ada kaitannya dengan perantaraan Bunda Maria, Tuhan Yesus melakukan mukjizat di Kana. Apakah ada pendasaran teologinya?
gitu. Pertanyaannya dari Pak Tony. Pak Tony ya. Ya, Apakah sama dengan lewat para kudus dengan peran Roh Kudus dengan berdoa pada Roh Kudus dan doa Maria itu ya? Itu ya mungkin. enggak, ini pertanyaan kedua. Apakah pengantaran doa kita lewat para kudus, apakah sama dengan pengantaran lewat Maria gitu pertanyaannya kira-kira Pak Romo? Pak Tony bisa lebih jelas lagi gimana tadi supaya saya jawabnya pas gitu ya. Pak Tony Iya, mungkin kalau Pak mau Tony ngomong silakan dulu. Pak Tony. Silakan Pak Tony. Tanya ke Romo supaya lebih jelas pertanyaannya. Permisi, Romo, selamat siang. Loh, kok Tony-nya? Ya, selamat siang Pak Tony. Ya, maaf ini saya soalnya lagi di jalan, jadi tidak open kamera. Nggak apa-apa Pak Tony. Romo, maksud saya kita berdoa lewat perantaraan Bunda Maria. Tadi diceritakan dalam kisah di Kana tentang mujizat air menjadi anggur. Walaupun dalam kondisi dikatakan tadi ditolak, tapi secara halus oleh Yesus, tapi Maria tetap memerintahkan kepada pembantu-pembantu atau istilah pelayan-pelayan di situ untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus sehingga terjadi mujizat. Itu adalah peran serta kerjasama di antara Maria dengan para pelayan-pelayan dan para pelayan-pelayan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Pertanyaannya, kita berdoa lewat perantaraan Bunda Maria, dan kita juga berdoa dengan perantaraan para kudus. Santa gitu, Romo. Apakah kondisinya kita berdoa kepada Bunda Maria dengan perantaraan Bunda Maria sama dengan kita berdoa dengan perantaraan para kudus? Ya, kira seperti itu, Romo. Karena pandangan saya, orang kudus adalah Bunda Maria itu sendiri. Ada litani para kudus seperti itu. Oke, Pak Tony, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Oke, ini kalau saya jawab ini nanti kita mesti bikin session kedua dari Bindoman ini ya. Wah, ini mulai banyak yang bertanya ini. Apa-apa boleh ya, asal waktunya pas ini ya. Jadi yang perlu diingat Bapak Ibu bahwa ya ini saya mesti ngasih satu kata kunci bahwa hati-hati dengan pernyataan tentang kalau orang lain mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah Maria, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi orang Katolik tidak pernah menyembah Ibu Maria, ya. Itu harus ini kesepakatan dulu ya. Nah, supaya apa? Setiap kalau orang yang di tempat lain selalu ngomong bahwa orang Katolik itu nyembah Maria itu salah, gitu ya. Karena apa ya? Karena mereka nggak tahu, gitu. Gitu. Kita itu berdoa kepada Ibu Maria itu bukan berarti menyembah Bunda Maria. Nah, seringkali karena kita punya Gua Maria, lalu devosi kita sangat luar biasa, dianggap bahwa kita menyembah Bunda Maria. Enggak, kita tuh menyembah Tuhan, gitu ya. Nah, Bunda Maria itu punya peran apa? Tadi Pak Tony tanya, gitu ya. Nah, seperti Bunda Maria itu seperti ibu dalam rumah tangga, gitu ya. Seperti kalau dalam keluarga di Nazaret, Ibu Maria itu perantara dari doa-doa kita. Nah, pertanyaannya, sama nggak doa perantara dengan orang kudus, dengan Ibu Maria? Bisa dijawab sama iya, bisa dijawab nggak sama juga iya. Karena apa? Karena masing-masing punya peran yang berbeda ya. Karena kalau sekarang gini. Sekarang tergantung dari Bapak Ibu Anda sekalian selama ini kalau berdoa kepada siapa, dia itu dulu. Kalau kita biasa doanya lewat Bunda Maria, ya bisa berdoa lewat Bunda Maria. Kalau mungkin ada orang yang lewat Santo Pelindungnya, gitu ya, atau mungkin lewat malaikat-malaikat kudus, gitu ya, dan seterusnya. Atau ada yang mengatakan, ngapain saya berdoa sama Maria, sama Roh Kudus, doanya pada Yesus langsung, gitu ya. Ya terserah, gitu ya, enggak ada masalah, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa saya ngapain harus berdoa pakai perantaraan orang kudus ya? Saya doanya langsung pada Tuhan, gitu ya. Ya saya akan tanya, kamu yakin nggak Tuhannya itu ada? Itu saya selalu akan tanya gitu. Iya kalau Tuhan ada. Kalau Tuhan nggak ada, kamu ngapain doa juga, gitu ya? Itu jadi seringkali kadang
hati-hati dengan, tapi perannya berbeda, Pak Tony, perannya berbeda. Nah, bedanya di mana? Itu tergantung hati kita. Saya lebih sreg sama siapa? Saya lebih sreg, ada yang lebih suka kalau berdoa novena, misalnya novena ya, devosi novena 3 kali Salam Maria. Ada yang suka novena melalui perantaraan Orang Kudus, enggak apa-apa, silakan. Kita kalau berdoa itu kan kaitannya urusan hatiku dengan Dia, gitu, hatiku dengan Tuhan, hatiku dengan yang itu, gitu ya. Nah, kita mau pakai perantara siapa, kita mau pakai channel siapa, itu terserah kok, nggak ada masalah. Tetapi yang penting adalah saya doa sama Tuhan. Gitu. Jadi Pak Tony silakan mau, kalau misalnya mau dengan perantaraan para kudus, mungkin Bapak Tony merasa lebih dekat dengan malaikat, boleh. Karena malaikat, kan kita juga punya doa malaikat kudus toh, itu. Atau kalau misalnya apa namanya, doa pada para santo santa. Kalau Bapak Ibu barangnya hilang kan yang dicari kan Bunda Maria, bukan Bunda Maria. Atau kalau misalnya barangnya hilang kan nyarinya pada Antonius ya toh, gitu. Jadi ada yang macam-macam. Jadi terserah. Tetapi yang penting adalah imanku sama Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, itu saja Pak Tony. Terima kasih. Makasih Romo atas penjelasannya. Jadi yang penting kita berdoa kepada siapa. Mau melalui siapa, kita terserah kita sreg dengan siapa. Begitu ya Romo ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Boleh sharing Ibu? Boleh. Silakan Bu. Romo tadi Bu Ani. Iya, istilahnya menambahkan apa yang terjadi di keluarga Romo. Kebetulan dalam keluarga kami sudah lebih dari 30 tahun juga menikah. Saya membiasakan diri dari kecil senang dongeng Romo. Jadi zaman kecil anak-anak tuh kalau berjalan pergi yang boleh dibeli itu adalah buku. Lalu akan cerita. Yang kedua, saya menyadari betul bahwa pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu sangat banyak, bahkan kita bilang 24 jam itu nggak selesai. Pada saat badan capek dan juga bosan hanya diketemukan 4 sisi, 3 dinding di di sekitar kita, 1 kaca di sekitar pintu masuk kan gitu. Itu juga membuat kita bosan. Tapi pilihannya adalah kita melaksanakannya dengan emosi, artinya jadi cerewet dan rewel, atau kita pada sore hari ngajak duduk anak-anak dan suami cerita. Artinya bahwa sehari ini apa yang terjadi, lalu saya kok capek banget ya, apa yang bisa kamu tolong dari saya? Sebetulnya kami juga punya pembantu, tetapi saya tidak membiasakan mereka juga apa-apa dengan pembantu, atau saya sendiri yang mengerjakan. Jadi sampai mereka dewasa pun buat mereka mencuci dan menggosok pakaiannya sendiri pun menjadi biasa. Dan itu terasa sekali pada saat pandemi ini. Karena di pandemi ini kami memang takut sekali untuk datang pembantu karena dia dari luar. Nah, karena terbiasa hal-hal itu kita lakukan secara bersama-sama, maka apa yang terjadi atau apa yang menjadi pekerjaan rumah tangga kita laksanakan bareng-bareng. Kebetulan saya juga ada toko kecil dan toko itu juga kita jaga rame-rame. Jadi sebetulnya komitmen dari awal dan kesadaran kita Ibu bahwa pekerjaan rumah tangga itu sangat banyak. Lalu jangan kayak superwoman semua dikerjain sendiri gitu loh. Harus diajak juga pada suami diceritakan bahwa memang pekerjaan rumah tangga nggak ada selesainya. Baru aja selesai nyapu sudah datang debu dan kotor lagi kan gitu. Jadi keinginan kita untuk rewel, cerewet itu pasti. Tapi pilihan kita mau cerewet, mau rewel, atau kita ajak duduk mereka untuk ngobrol. Bukan berarti kita nggak pernah marah juga ya Romo, tapi kita bisa tahan diri untuk kapan sih waktunya marah gitu. Nah, yang terakhir ini juga mulai kendor karena sudah pada menikah. Jadi ada 1 anak masih di rumah, itu juga mulai kendor karena juga dengan pekerjaannya untuk mengerjakan rumah tangga. Lalu saya mengingatkan mereka, ini Bapak baru ulang tahun ya, karena menjelang 70 tahun, kita sudah tua-tua, kamu kira-kira masih bisa bantu apa nak, gitu kan. Oh iya, oke, aku bersihin rumah. Jadi memang
itu juga tarik ulur gitu loh. Jadi cuman pilihan kita, karena saya pikir dengan pekerjaan yang segitu banyak, dengan masa pandemi seperti ini, kita rewel, kita emosi juga hanya bikin sakit gitu loh. Itu dari sisi saya, Romo, nggak tahu soal benar atau salahnya, tapi itu yang saya jalankan dan saya sharingkan di sini. Gitu, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu Ani, terima kasih atas sharingnya. Jadi daripada ngomel-ngomel, diajak duduk bersama sambil secara tidak langsung menceritakan kecapean kita gitu ya, Bu Ani. Terima Iya, kasih, betul. Suster, Terima Bapak, Ibu kasih. semuanya. Waktu sudah menunjukkan 11.27. Sudah saatnya kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, kita dengarkan beberapa pengumuman dulu ya. Nanti setelah pengumuman, minta tolong Romo untuk doa penutup serta berkat penutupnya dan akan ditutup dengan pujian penutup. Kita dengarkan pengumuman untuk minggu depan. Silakan Syusya yang akan membawakan pengumuman. Selamat siang umat Bindoman yang terkasih di dalam Kristus. Untuk Selasa depan pada tanggal 26 Oktober pukul 10 kita akan dilayani oleh Uskup Malang, Monsinyur Pitiato Gunawan Okarem. Dengan untuk tema menyusul, mari kita ajak semua keluarga kita, teman, untuk bergabung di Bindoman, dan kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Untuk kursus Teverbum, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober, jam 10 pagi, kita akan dilayani oleh Romo Andreas Dedi Okarem dengan tema Efesus. Untuk persembahan kasih di dalam pelayanan Bindoman bagi semua umat yang tergerak, silakan mentransfer ke BCA dengan nomor 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya akan menyampaikan sedikit dari pesan dari Robi Wawor UFM selaku pembina dari kursus Alkitab di Verbum Surabaya, yaitu ada pemesanan untuk atau penjualan untuk lilin Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah, dan kemudian juga ada salib bruche. Ada juga ya salib bruche, dan juga tadi ada lilin yaitu adorasi kudus ya, maha kudus ya. Ya ini doa komuni batin ya, lilin dari doa komuni batin. Ada yang menanyakan lilin ini apakah beraroma? Lilin ini tidak aroma tetapi bisa tahan lama kalau dinyalakan ya, jadi bisa berkali-kali dipakai. Dan kemudian ada salib bruche. Bagi Anda yang berkenan untuk membeli, itu Anda bisa menghubungi kontak nomor 0811 375 551 atas nama Ibu Agnes Rosalina, yang dimana nanti semuanya ini akan disalurkan ke rekening Yayasan Komisariat Tanah Suci Indonesia, karena Pater Robi adalah Custodian of Holy Land yang ditunjuk perwakilan Holy Land untuk Indonesia. Jadi saat ini Holy Land sangat membutuhkan uluran tangan dari Anda semuanya. Dengan membeli barang-barang rohani ini, Anda pun juga membantu dan hati Holy Land. Dan tidak ketinggalan juga patung Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah, dan juga ada kaplet-kaplet dari doa Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah. Demikianlah pengumuman tambahan dari kami. Silahkan Anda juga mau memberkati Holy Land melalui pembelian barang-barang rohani ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Bu Ervin. Bapak Ibu mungkin ada yang mau memesan. Tadi mungkin bisa di-capture dulu. Tolong Pak Agus, boleh ditampilkan sebentar supaya nomor kontaknya bisa di-capture Bapak Ibu sekalian. Atau kalau mau lebih jelas bisa menanyakan ke Sekretariat Bunda Kudus.
Bukan, ini kontaknya dengan Ibu Agnes karena kemarin. Ya. Oke. Atau nanti bisa diteruskan dari sekretariat juga kan? Boleh. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan hari ini. Saya atas nama komunitas Bunda Kudus, Bindoman dan kursus Alkitab Berhubung, kita ucapkan terima kasih kepada Romo Vincent yang sudah berbagi ilmu, pengetahuan, dan sharingnya dengan kita semua hari ini. Semoga Romo sehat selalu dan menjadi berkat untuk orang di sekitarnya. Kita mohon doa penutup bersama Romo dan berkat penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita hening sejenak, kita berdoa. Tuhan yang terima kasih Tuhan untuk hari ini. Seharian kami bekerja atau ada yang ada di rumah, ada juga yang masih harus mengerjakan hal lain. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami masih boleh berkumpul sebagai orang-orang Katolik yang diberkati. Tuhan, kami mau berkat-Mu supaya teladan Ibu Maria dalam keluarga benar-benar menjadi inspirasi buat kami, menjadi semangat buat kami ketika kami sedang menghadapi banyak masalah. Bahwa masalah itu akan selalu ada, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan supaya apa yang menjadi pengalaman-pengalaman itu menjadi semangat buat kami untuk maju ke depan. Masih juga hal yang harus kami kerjakan setelah ini, pelayanan, pekerjaan, ataupun di tempat lain yang juga akan istirahat. Semoga Engkau memberkati mereka semua dan kami semua ada di sini, keluarga kami masing-masing, suami, istri, anak, menantu, mertua, siapapun yang bekerja bersama kami, semoga Engkau juga mau berkati. Bunda Maria, doakanlah kami yang selalu juga berdoa melalui perantaraanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sama-sama Romo, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pertemuan doa kita pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan hormat kita kepada Bunda Maria melalui pujian ini. Ave Maria.
kasih Bapak Ibu, sampai bertemu pada lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Thank memberkati. you Shirley, thank you Cik Lili, thank you Paulus. Sama-sama. Terima Terima kasih kasih Bu Bapak Ervina, Ibu semua. terima kasih Bu Lisa, terima kasih Bu Thank you Pendeta. semuanya. Terima kasih.